Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune dari tadi nungguin jadwal live ini ya. Jadi mohon maaf jadwalnya juga agak molor ya Ustaz ya. Karena tadi ada satu dan lain hal, jadi kelewat lah perkiraan waktunya. Jadi kirain jam 8, karena soalnya biasa di Simpang jam 8 lewat sedikit aja udah selesai sholat isya ya. Kita di sini agak telat. Rupanya di sini kan agak telat. Jadi seperti itu, dan tadi persiapan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah kita tetap live. Dan alhamdulillah yang luar biasanya hari ini, dan ini benar-benar sangat bikin terharu dan bangga ya, maksudnya saya bisa live bareng Ustadz Awalul Zikri. Terima kasih banyak Ustadz bisa sharing bareng kita di sini ya. Karena beliau juga adalah guru saya gitu ya. Beliau juga dosen di Universitas IAIN Langsa. Jadi dosen saya juga ya, di hukum keluarga waktu itu Ustadz ya. Saya ingat sama beliau, salah satu dosen yang luar biasa, top gitu ya. Yang recommended berbicara tentang muqaranah saudara. Waktu itu muqaranah perbandingan mazhab saudara dalam perkara munakahat. Nah, alhamdulillah luar biasa. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan atau baru ngeklik video ini ya. Support terus channel kita, dan soalnya walaupun ini kita live, nanti offline-nya akan kita upload video ini ke akun YouTube saya ya, Angga ini ya, insyaallah silakan teman-teman subscribe channel itu. Dan buat teman-teman yang punya rekomendasi untuk AHA depan, misalnya siapa lagi yang mau jadi narasumber, boleh tulis di kolom komentar gitu kan. Insyaallah maksud program ini memang kita buat mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda yang saat ini apalagi hashtagnya cuma di rumah aja gitu Ustaz. Jadi bisa bermanfaat gitu, bisa bermanfaat dan punya visi ke depannya, apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz. Jangan nanti masa mudanya itu habis sia-sia gitu Ustaz ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke Ustaz awal nih. Ustaz, pertama gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Ustaz efek corona saat sekarang ini Ustaz? Ya, tidak kita pungkiri bahwasanya dengan efek corona ya banyak terjadi perubahan dalam kehidupan kita Ustaz. Ya, kalau sebelumnya kita rajin ke masjid, ini berdasarkan himbauan dari pemerintah ya kita kurangi ya, misalnya ya minimal subuh lah jangan ditinggalkan ke masjid. Kemudian juga ya kalau biasanya kita bertemu berjabat tangan, kali ini nggak bisa berjabat tangan ya kan ya, begitulah efek-efek daripada himbauan pemerintah yang harus kita patuhi, karena dasarnya ya kita menghargai keahlian ya di masing-masing bidang. Jadi ketika para dokter menghimbau kita untuk misalnya menjaga jarak atau tidak berjabat tangan, tidak kontak langsung, maka kita patuhi. Iya benar Ustaz. Jadi sebagai bentuk ikhtiar lah gitu Ustaz. Sebagai bentuk ikhtiar kita tawakal ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar lah dari wabah ini Ustaz ya. Insyaallah. Kita, keluarga kita dan teman-teman semua insyaallah mudah-mudahan. Nah Ustaz, ini program pertama nih Ustaz. Ini kan program pertama saya di channel ini berkaitan dengan talkshow inspiratif ini ya. Dari Ustaz sendiri alhamdulillah sekarang udah menyelesaikan S3 Ustaz di Mesir ya, Al Azhar Mesir, yang itu udah jadi rahasia umum bagaimana sulitnya untuk bisa keluar dari sana gitu Ustaz. Insyaallah. Dan luar biasanya itu dapat predikat semua kumulat gitu Ustaz. Insyaallah. Jadi Ustaz, sedikit Ustaz, gimana perjalanan kita bicara dulu di waktu Ustaz S3, gimana sulitnya ketika harus menyelesaikan S3 di Al Azhar Mesir. Ya, baik. Alhamdulillah, semua taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setelah menyelesaikan S2 yang begitu berat di Al Azhar, pengennya S3 ke tempat lain yang lebih ringan gitu. Yang lebih ringan. Sudah lumayan kapok lah waktu S2 sulit, menghabiskan waktu yang banyak
teman-teman sedang program S3, saya baru selesai S2. Ada yang teman-teman sudah selesaikan S3, saya masih meraba-raba S3 di mana. Lalu berpikirlah kami keluarga musyawarah. Jadi inilah pentingnya bermusyawarah, pentingnya berkonsultasi. Ya termasuk dengan istri. Ya, saya ada rencana waktu itu mau nyambung ke Malaysia. Ya. Lalu konsultasi teman-teman di Malaysia, kata teman-teman Malaysia, daripada ke Malaysia bagus di Medan aja kalau dari segi keilmuannya. Oh gitu, Ustaz. Ya. Sudah, kemudian kata istri, daripada ke Medan bagus nggak usah ambil S3. Bagus dengan S2 Al-Azharnya aja. Sehingga teman-teman mensupport saya dan mengatakan kalau sudah S2 di Al-Azhar, kenapa nggak ambil S3 di Al-Azhar? Ya. Jadi setelah istikharah dan bermusyawarah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma khaba man istakhara," tidak rugi orang yang istikharah, "wa ma khasira man istasyara," dan juga tidak akan merugi orang-orang yang gemar bermusyawarah. Jadi akhirnya tahun 2014 Allah bukakan hati saya untuk melanjutkan S3 ke Al-Azhar. Masya Allah. Jadi perjuangannya tuh luar biasa sana. Ya, Ini alhamdulillah. juga jangan salah artikan juga teman-teman, biasanya gunain istikharah itu cuma untuk milih pasangan doang. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita istikharah dalam segala hal. Dalam segala. Ya, bahkan dalam masalah putusan sandal pun kalau minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk. Jadi bukan hanya dalam masalah memilih jodoh, Jodoh sana. ya, tapi dalam segala hal. Dalam segala. Ya, segala Jadi hal. gitu. Kita petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memilih jodoh itu adalah salah satunya aja, Ustaz. Memang jodoh itu, memilih jodoh termasuk salah satu keputusan yang paling besar dalam hidup kita. Iya. Yaitu lebih kuat lagi harus istikharahnya. Karena bicara tentang separuh agama. Iya, benar. Kalau salah makan sehari semalam sakit perut. Iya, Ustaz. Salah pangkas 1 bulan kita menanggung malu. Salah memilih jodoh seumur hidup. Seumur hidup saya. Iya. Salam. Insyaallah ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan S3 beliau Ustaz awal juga itu luar biasa ya, berarti perjuangannya dengan istiqoroh yang luar biasa. Berapa jangka waktunya berapa Ustaz menyelesaikan S3 Iya. itu Ustaz? Jadi 2014 di bulan akhir Januari kami satu keluarga berangkat ke Mesir dengan modal beasiswa dari LPSDM Aceh. Waktu itu masih KBA, Komisi Beasiswa Aceh. Berangkat ke Mesir untuk mendaftar, ya. Kemudian untuk pengajuan judul. Tapi judul itu ya setelah 4 kali atau kali kelima baru diterima. Ya, kali kelima baru diterima, dan itu di penghujung 2014. Kemudian kita melakukan penelitian satu negara Mesir di lebih kurang 11 atau 13 universitas, bahwasanya tulisan kita itu, judul kita belum ada yang nulis. Nah, jadi itu setelah kita melakukan kunjungan penelitian di bulan Mei 2015 baru kita mulai menulis. Ya. Menulis. Jadi Kemudian selesainya di 2020 bulan Januari. Jadi berapa tahun itu? Diambil 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah Ustaz, Ya. menyelesaikan Ya. apa S3. namanya? S3 tadi Ya. Ustaz ya berarti. Jadi itulah memperlihatkan sulitnya untuk bisa melakukan penelitian dan sebagainya Ustaz. Benar. Al-Azhar kalau S3 itu tidak ada lagi bangku perkuliahan. Karena perkuliahan yang ditekan itu yang berat itu waktu S2-nya. S2 2 tahun ya, itu penuh. 2 tahun penuh dalam masa pendidikan, dan di 2 tahun pertama itu yaitu masa tamhidi, itulah masa yang bisa kita katakan mati-matian, banyak orang gugur di situ. Ya. Adapun di S3 sulitnya itu adalah judul. Apalagi kita di jurusan syariah, lebih-lebih lagi di jurusan perbandingan fikih, perbandingan mazhab, harus menulis sesuatu yang baru, yang belum ada orang tulis. Fikih apa yang belum ditulis? Semua sudah ditulis. Jadi berulang kali kita ajukan, pernah kita ajukan tentang
wakaf ya, wakaf investasi harta wakaf di Indonesia Yes. dalam tinjauan fikih Islam ditolak karena apa? Judul jangan nasional, kita ingin dunia. Oh. Jadi nggak bisa Indonesia Harus aja. internasional. Ya, harus internasional. Kemudian waktu itu sedang heboh Mesir tentang masalah sukuk. Jadi Iya. saya angkat masalah sukuk. Ternyata ini juga tidak diterima karena sukuk itu walaupun baru diterapkan di Mesir tahun 2014, tapi mereka mengatakan kajian sukuk itu qutila bahtan, sudah tuntas kajiannya. Jadi nggak perlu diangkat lagi. Kemudian sempat kita ajukan istismar samaratul khilaf fi uqudil muawadat ya. Dampak perbedaan pendapat ulama tentang dalam akad muawadah, jual beli dan seumpamanya, itu pun ditolak sampai akhirnya tentang masalah halal dan haram ini. Ya, alhamdulillah. Jadi judulnya gimana, Ustaz? Ya, halal at-tamyiz lil haram al-mukhtalat wa ikhrajuhu fil muamalah al-maliyah al-mu'asirah dirasah fiqhiyah muqaranah. Jadi tentang harta halal harta haram, bagaimana kiat mendeteksinya Yes. dan bagaimana kiat pensuciannya harta yang sudah bercampur. Harta haram itu yang ya, bercampur dengan harta halal ya. Sebenarnya kajian ini sudah ada dari masa dahulu. Yes. Tapi dengan penerapan-penerapan yang ada di zaman kontemporer ini, Ya. itu yang menjadikan disertasi kita itu ada nilai lebihnya. Ya. Luar Jadi biasa. ya, inspirasi tentang masalah ini saya dapatkan dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ya. Dalam jilid 2 ada kitab, ada bab di situ tentang halal dan haram. Ya. Ada sebuah judul kecil At-Tamyiz wal Ikhraj. Masya Ya, Allah. jadi itulah yang kita angkat. Alhamdulillah. Jadi itu, Ustaz, kalau misalnya teman-teman mau baca di mana bisa? Ya, ada di sini. Berarti Ya. kalau misalnya kalau kira-kira kalau misalnya di Indonesia itu kan hasil-hasil penelitian itu biasanya di universitas itu ada ya, di upload di Iya, sosial kalau media. Al-Azhar masih bersifat klasik. Jadi sangat sakral. Disertasi atau tesis itu tersimpan di Arsip gitu. ya, di arsip. Ada berapa ya? Ada 4 pustaka besar. Pustaka Al-Azhar, pustaka kampus di Fakultas Syariah, dan ada di pustaka Markaziyah, ada 3 tempat ini tersimpan disertasi kita. Jadi di sana disertasi itu tersimpan dengan rapi. Orang yang mau menelaah silahkan, tapi nggak boleh foto, nggak boleh fotokopi. Ya kan? Kalau ketahuan itu bisa kena denda. Berarti Jadi harus ditulis ya, loh, kalau baca lihat di situ. pesanan tulis ya. Masya Allah. Ya luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana disertasinya, kemarin juga sudah Ustaz ya di IAIN Langsa kemarin bedah disertasi Ustaz ya. Ya. Itu juga Tapi luar ala biasa. kadar juga karena waktunya terbatas ya. Ya karena memang kemarin agak mepet Ustaz ya. Ya, betul. Apa insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktu buat teman-teman semua bisa kita bedah lagi Ustaz Insya yang Allah. lebih Insya Allah. luas nasional mudah-mudahan Ustaz ya. Insya Allah. Nah itu sedikit bagaimana Ustaz bisa menyelesaikan S3-nya Ustaz ya. Tapi mungkin kalau kita bicara S3 oke lah, udah jauh nih Ustaz, jauh gitu kan. Untuk anak muda nih Ustaz, mungkin ada motivasi yang ada teman-teman yang misalnya kuliah baru S1 Ustaz. Kuliahnya masih males-malesan gitu kan Ustaz. Kuliahnya masih ogah-ogahan, mau kuliah enggak gitu Ustaz. Nah teman-teman, bagaimana Ustadz bisa menyelesaikan S3? Itu pasti berawal dari S1 katanya. Nah S1 juga Ustadz itu di Al-Azhar Mesir. Jadi Al-Azhar itu S1, S2, S3 Ustadz ya. Nah bisa ini Ustadz sharing sedikit bagaimana Ustadz waktu S1 dulu Ustadz, perjuangan mau masuk di Al-Azhar itu kan juga sulit gitu Ustadz. Benar. Jadi alhamdulillah semua adalah rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terang berangkat ke Mesir itu tahun 98. 98. Satu rombongan dengan Ustaz Abu Samad. Masya Allah. Nah, jadi kalau sering dengar-dengar itu bagaimana perjuangannya berat karena waktu itu sedang puncak krisis moneter. Iya 98 Ustadz ya. Ya. Jadi kami mengikuti tes beasiswa Al-Azhar dari Aceh, lulus 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang. Yang jadi berangkat 2 orang. Cuma 2. Ya, 2 orang. Jadi berkumpullah kami di Jakarta di Jurang Mangu Timur.
Jakarta di Cengkareng ya, Jakarta Selatan itu se-Indonesia. Lebih kurang jumlah kami 80 orang. 80. Jadi 80 orang utusan dari Indonesia. Kami melakukan ada pelatihan bahasa Arab, selama 1,5 bulan. Lalu kami diberangkatkan ke Mesir. Jadi berangkat waktu itu dalam kondisi serba sulit. Ya, serba sulit luar biasa. Ya, bayangkan dolar waktu itu sedang berada di puncak-puncak mahalnya. 18 sampai 20 ribu. Iya. Padahal sebelum itu kan baru saja lengsernya Presiden Soeharto. Iya. Sebelum itu 2.000 $1. Masih 2000 kan? Iya, 2000. Tiba-tiba karena krismon waktu itu lengsernya Presiden Soeharto juga terjadi krismon sampai 20.000. Berangkat kami ke sana ke Al-Azhar dengan modal beasiswa Al-Azhar. Waktu itu ya beasiswa masih pas-pasan, nggak seperti sekarang. Sekarang pun kalau kita lihat ya ya bagi orang yang hidupnya mewah ya pas-pasan. Tergantung Ya, tapi kalau kita lihat masih lebih sulit dulu. Dulu itu kami dapat beasiswa kalau tinggal di dalam asrama. Lebih kurang 180.000 1 bulan. Itu uang Indonesia kalau gitu? kita Indonesia kan 180.000 ya, kan? dengan pon waktu itu 92 pon. 2 pon. Ya, 92 pon. Jadi lebih kurang 180.000. Jadi selama pendidikan S1, karena tahu bagaimana sulitnya ekonomi di Indonesia, nggak pernah minta bantuan dari orang tua. Dari orang tua. Jadi hidup pas-pasan. Kalau lihat foto saya waktu dulu S1 kurus luar biasa. Jadi maksudnya apa? Memang menuntut ilmu itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Selanjutnya ilmu ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ini tidak diberikan bagi orang yang tidak bersih hatinya, tidak ada ketulusan dalam menuntut. Jadi bagaimanapun dalam menuntut ilmu ini harus ada keikhlasan. Ikhlas untuk mencari ilmu. Jadi kalau diminta nasihat kepada saya, kepada anak muda, ikhlaskan. Niat antum ketika menuntut ilmu adalah mencari ilmu demi Allah mudahkan bagi kita langkah menuju ke surga. Ya. Kalau seandainya ini niat kita, maka Allah akan mudahkan. Tapi kalau seandainya menuntut ilmu hanya untuk ijazah, ya, hanya untuk lembaran-lembaran duniawi itu, maka antum akan bosan, akan putus asa, atau tidak akan punya semangat yang hebat. Berarti buat teman-teman juga niatan terhadap menuntut ilmu itu sangat penting. Benar, ya. Karena niatan itu mempengaruhi setiap aktivitas. Benar. Karena cerita tentang sulit, standarisasi ketika kita kuliah dimanapun pasti kita akan beranggapan sulit gitu saja. Mau kuliah di daerah pun itu tetap sulit, pasti ada kesulitannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kesulitan itu nanti tergantung pada niatan kita tadi. Benar. Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga, jadi kita niatkan untuk apa sih kita kuliah ini harus clear dulu sana. Ya. Baru adik mudah aktivitas kita itu. Benar. Kalau misalnya ini yang salah mungkin saya. Misalnya niatannya tuh mau ngapain kuliah? Kuliah biar bisa kerja. Nah, ini apakah ini niatannya gimana nih Zat untuk menilai niatan? Kalau pingin kerja nggak mesti kuliah. Sekarang ini bahkan keahlian lebih penting daripada hanya sekedar mencari ijazah. Kalau tujuannya kerja, ya. Tapi menuntut ilmu ini adalah untuk memudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Jadi kita ingin jalan yang memudahkan kita menuju ke surga. Jadi saya membacalah risalah sebuah buku yang dikarang oleh guru kami almarhum syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, tentang hadza walidi, bagaimana orang tua beliau mendidik beliau. Ketika sang ayah membawa Syekh Al-Buti yang kecil ini ke majelis ilmu, beliau katakan, "Wahai anakku, sekiranya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu
dengan mengumpulkan sampah, akan aku perintahkan engkau untuk mencari sampah, untuk mengumpulkan sampah, menjadi pengumpul sampah. Namun aku tidak melihat jalan yang lebih memudahkan engkau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jalan ini, selain jalan ini, yaitu dengan jalan menuntut ilmu. Jadi adik-adik sekalian, saudara-saudari pendengar atau yang menyaksikan di IG ataupun di YouTube ini, agar memurnikan niat, memurnikan hati, tujuan utama dalam perkuliahan. Jadi ingat, ini menuntut ilmu, bukan hanya sekedar perkuliahan. Karena ada orang-orang membedakan antara perkuliahan dengan menuntut ilmu. Ini kami kuliah, menuntut ilmu atau bukan? Kami kuliah, Ustaz. Menuntut ilmu atau bukan? Jadi kadang-kadang dia masih ragu-ragu menuntut ilmu atau bukan. Sehingga bagi orang yang tidak faham bahwasanya perkuliahan itu juga adalah menuntut ilmu, mungkin dia kurang mengagungkan ilmu, kurang memuliakan gurunya, kurang memuliakan ustadznya, kurang tekun dia, dan tidak serius dalam bangku perkuliahan, tidak serius bertanya, memperhatikan apa yang dijelaskan oleh dosennya. Kenapa? Karena bagi dia ini adalah perkuliahan, bukan untuk ilmu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman semua, bagaimana ketika kita berbicara tentang perjuangan, saudara. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kesulitan ketika menuntut ilmu, ya jangan pernah berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat berat yang kita miliki, yang kita rasakan. Bahkan orang lain itu jauh lebih sulit, saudara, lebih sulit ujian-ujian yang dihadapi ketika menuntut ilmu. Benar. Imam Syafi'i dari Gaza, dari Palestina menuju Mekah berapa ribu kilometer. Para ulama dahulu untuk mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu, pergi menjumpai gurunya ribuan kilometer. Ada yang sehari-hari menempuh jarak 100 kilometer dengan memikul buku, memikul kitab dan seterusnya. Maka kita baca luar biasa. Ada yang berjalan 80 km setiap harinya, ada yang 150 km setiap harinya dengan memikul buku, ada yang melintasi salju, ya, ada yang sampai disebutkan lepas kakinya, nggak terasa dia, saking dinginnya. Ya, saking dinginnya, lepas kakinya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini terlalu, masya Allah, Allah telah memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, fasilitas serba ada untuk perjalanan, untuk ya pokoknya luar biasa lah sekarang ini. Jadi sayang sekali kalau sana tidak dimanfaatkan. Yang seharusnya kalau kita lihat dengan fasilitas yang ada sekarang ini, seharusnya umat Islam semuanya ulama. Ya. Karena kemudahan-kemudahan itu udah sangat dirasakan itu. Ya, ada juga mungkin yang sering yang kita dengar ya, hal ini terjadi karena saking mudahnya gitu. Saking terasa mudahnya, maka orang-orang menyepelekan sesuatu yang seharusnya ini serius untuk dilakukan. Ya, memang benar. Seseorang ketika dalam kondisi lapang dia sering lalai. Benar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ilmu ini tidak didapatkan melainkan oleh mereka yang miskin. Ya, karena orang miskin itu tekun dia, konsen dia untuk menuntut ilmu. Sedangkan orang yang memiliki harta banyak, harta yang melimpah, kebiasaannya bukan semuanya. Kebiasaannya mereka ya serba dalam kenikmatan sehingga tidak konsen, merasa diri serba cukup, sehingga himmah atau semangat untuk ilmunya kurang. Jadi yang seharusnya semakin banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita semakin bersyukur karena kemudahan ini adalah nikmat, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat engkau akan ditanyakan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kemudahan, ada HP, ada kereta, ada uang, orang tua yang sehat dan seterusnya, ini semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Seharusnya dengan kemudahan ini kita seharusnya lebih serius gitu sana. Ya. Contoh kita punya handphone saat sekarang. Jadi handphone ini sebenarnya bisa jadi media. Kita bisa belajar di mana aja gitu sana. Ya mau nonton YouTube misalnya sana. Pokoknya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar gitu. Bukan cuma sekedar scroll gitu sana. Instagram yang cuma nonton video-video lucu atau
cuman baper-baperan gitu Ustaz ya. Seperti itu. Korea-Koreaan. Korea-Koreaan gitu Ustaz ya. jadi tergantung sebenarnya kita bagaimana cara kita memanfaatkan semuanya Ustaz. Nah, ini Ustaz, sedikit Ustaz pengen tahu Ustaz, gimana sebenarnya ini Ustaz, latar belakang Ustaz gitu. Waktu dulu sebelum kuliah gitu Ustaz. Apakah Ustaz juga dari keluarga yang orang kaya gitu Ustaz ya, hingga Ustaz bisa ke Mesir dan lain sebagainya itu Ustaz? Baik, alhamdulillah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kami bukan keluarga yang miskin, tapi juga bukan keluarga orang kaya. Kenapa? Karena waktu itu masih susah payah. Saya anak pertama. Ya, dari 5 bersaudari. Semua sedang dalam pendidikan di pesantren, kemudian orang tua pun baru mulai pembangunan. Jadi ya serba pas-pasan. Sebagai bukti misalnya berangkat ke Mesir seharusnya kami membawa $1.500 karena itu persyaratannya. Ya, jadi $500 untuk biaya transport dan $1.000 untuk living cost. Tapi nyatanya yang saya bawa hanya $800. Ya. Jadi hanya $800 bukan $1.500. Jadi serba pas-pasan. Bahkan alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kami kesehatan. Uang tersebut saya simpan. Saya simpan $800 itu saya pakai hanya 250. Sisa $550 itu saya pakai untuk berangkat haji. Ya, berangkat haji di tahun 2001. Itu masih S1 Ustaz? Masih S1. Ya. Semester berapa tuh Ustaz? Semester 5. Masih semester 5 Ustaz ya? Sudah bisa berangkat haji. Ya. Bawa adik lagi waktu itu. Tapi dari Mesir Ustaz ya? Ya, dari Mesir. Dari Mesir ya? Dengan kapal laut ya. Dengan kapal laut ya Ustaz? 3 hari 2 malam, Masya Allah. Luar biasa juga Ustaz. Kira-kira hitungannya itu dari Sumatera ke Jakarta ya. 3 hari. Haji lumayan jauh Ustaz. Ya. Ya mohon doanya juga Ustaz, mudah-mudahan anak-anak muda saya sekarang sebenarnya kita yang muda-muda ini harus punya planning kapan mau umroh gitu Ustaz ya, haji gitu Ustaz. Ini enggak kapan mau pergi ke Korea gitu Ustaz. Harusnya yang ibadah dulu gitu Ustaz ya. Jadi seperti itu teman-teman. Maksudnya dari Ustaz sendiri juga bukan dari keluarga yang benar-benar mampu gitu Ustaz ya. Maksudnya kalau hitung-hitungan lebih ya enggak gitu Ustaz ya. Jadi latar belakang itu sebenarnya tidak boleh mempengaruhi kita untuk menuntut ilmu Ustaz ya. Banyak cara, banyak jalan ketika kita memang serius Ustaz ya. Ya apalagi sekarang kita lihat orang yang serius menuntut ilmu banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Sekarang kita lihat beasiswa di mana-mana ada. Ya, baik beasiswa khususan pemerintah di Aceh ataupun tingkat nasional, luar biasa. Ya, kalau dulu kita susah payah setelah lulus pun paling hanya mendapatkan berapa. Sekarang beasiswa melimpah ruah dan jumlahnya pun luar biasa. Jadi masalahnya sekarang ada kesiapan, ada keinginan atau tidak. Kalau ada keinginan, insya Allah, where is the will, there is the way. Ya kan? Nah itu yang manjada wajada. Ya. Dan itu kadang-kadang yang memang sulit didapat untuk anak-anak muda sekarang. Ya, makanya kembali ke hati, kembali ke niat, kembali kepada persepsi. Walaupun dia itu masalah sepele, tapi ketika kita jaga kebersihan hati kita, kemudian kita jaga semangat ini, kita jaga bagaimana spirit orang tua kita dalam mendidik kita dan mengarahkan kita, dan kita ada keinginan untuk membahagiakan mereka, Masya Allah, bukan hal yang mustahil. Allah pasti akan bantu kita. Kalau kita punya niat mulia seperti itu, kita ingin memberikan ilmu ini kepada masyarakat, ingin menjadi pencerah bagi umat, insya Allah Allah akan memberikan mudahan jalan. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir itu semuanya bergantung pada kita berkaitan dengan menuntut ilmu ini saja. Seberapa kuat niat kita, seberapa yakin kita untuk melakukan sesuatu aktivitas, termasuk dalam perkara menuntut ilmu. Kalau udah dalam diri nggak ada niatan, itu mau dia sekaya apapun tidak akan berpengaruh. Benar. Banyak orang melalaikan keistimewaan orang yang berilmu. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan, memuliakan, menaikkan derajat
orang yang beriman. Iya. Orang yang beriman, kalau imannya kuat, imannya mantap, Allah tampakkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Kalau mencapai level wali ada karamah. Kalau orang biasa dia itu ada ma'unah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Makanya kita melihat orang yang berilmu walaupun dia bukan orang beriman, Allah angkat derajatnya. Ilmuwan dari barat, ilmuwan dari Eropa dan seterusnya. Apalagi kalau seandainya bisa kita padukan iman dengan ilmu, maka luar biasa derajat kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang yang berilmu tidak ada yang disia-siakan. Walaupun mungkin hidupnya tanpa bergelimang harta, tapi dia itu punya karisma, punya kehormatan dan kemuliaan di mata masyarakat. Kalau dia ikhlas, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga menjadi orang yang mulia. Kemudian kita ingat juga dengan Sayyidah Aisyah ketika beliau mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi, yang mau dunia dengan ilmu. Ya. Maka orang yang punya ilmu ini kalau dia ingin kaya pasti bisa. Ya. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, orang yang ingin akhirat mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu. Dari mana kita tahu bahwasanya salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya? Dengan ilmu. Dari siapa kita tahu siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim ditanamkan satu pohon kurma di surga? Dari ilmu. Jadi siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Oke, bagaimana kalau saya ingin dua-duanya? Wa man aradahuma, ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, fa alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Iya. Tapi intinya memang makanya perkara ilmu ini sangat penting ya, dianjurkan kepada setiap kaum muslim misalnya. Kan sebagai fardu ain bagi setiap kaum muslimin menuntut ilmu, terutama ilmu agama misalnya. Ilmu dunia fardu kifayah gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz menghubungkan kedua hal ini Ustaz, ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu Ustaz, agar dua-duanya kita dapat. Benar. Ilmu dalam Islam semuanya fardu. Semua ilmu yang bermanfaat hukum pelajarinya fardu. Hanya saja ada yang setiap muslim wajib mempelajarinya, namakan fardu ain, berupa 3 ilmu, yaitu tauhid, kemudian fikih, yaitu tentang ibadah, dan juga tentang tasawuf, yaitu menjaga akhlak, ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak terhadap sama manusia, akhlak terhadap sama makhluk Allah SWT. Sedangkan selain 3 ini itu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini kedokteran, perindustrian, perdagangan, pertanian, perekonomian, persenjataan dan seterusnya. Ini semuanya juga wajib dipelajari, hanya saja dia derajatnya fardu kifayah. Ada sekelompok mempelajari sudah memada. Bagaimana kita memadukan? Kalau seandainya kita tahu niatnya, semuanya bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari ilmu agama, kalau benar niatnya sudah pasti bernilai ibadah. Namun orang yang mempelajari ilmu dunia, ketika dia niatkan sebagai ibadah, membantu para hamba Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, juga bernilai ibadah. Orang yang belajar pertanian, kan dunia. Tapi dia niat belajar pertanian tersebut agar dia bisa memberikan edukasi yang baik untuk para petani, sehingga para petani bisa punya pendapatan dan bisa memberikan makan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin sehat-sehat, jauh dari kimia dan seterusnya. Ini juga bernilai ibadah si Allah SWT. Jadi tergantung juga pada niat tadi, niat tadi berpulang kepada niat mengubah dari kebiasaan menjadi nilai ibadah. Itu berkaitan dengan ilmu dunia tadi Ustaz. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu akhirat, sudah pasti kita wajib semuanya harus menuntut dulu Ustaz, agar dia dapat. Karena nanti takutnya, karena berhubungan nih, ketika kita mau belajar tentang ilmu dunia, kalau kita nggak punya juga basic di ilmu agama, ya nanti kan niatan tadi bisa maling Ustaz ya. Nih Ustaz, balik lagi nih Ustaz. Angga mau tahu Ustaz berkaitan dengan latar belakang lagi tadi Ustaz. Gimana sih Ustaz orang tua Ustaz gitu kan dalam ketika mendidik gitu Ustaz, mendidik. Nah, ini kan hal yang paling penting Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi saya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang
yang sangat luar biasa dalam mendidik saya, Iya. memberikan motivasi dan perhatian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat bagaimana ketika almarhumah ibunda saya menceritakan kepada saya ketika saya dalam kandungan beliau berjalan di tepi sawah, di pematang sawah itu, sawah ya padi-padi yang sudah menguning. Iya, Ustaz. Beliau petik satu, ingin beliau makan. Masya. Di waktu itu suaminya mengatakan, jaga jangan sampai ini masuk ke dalam perut sehingga nanti akan mendarah daging bagi anak yang sedang dalam kandungan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari kecil orang tua itu sudah sangat peduli tentang harta syubhat. Jangan sampai yang syubhat masuk ke dalam perut ibunda saya yang akan mengalir darahnya ke saya dalam kandungannya. Kemudian dari kecil orang tua kalau ayah itu menanamkan bagaimana sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Iya. dan mobil khusus dalam ilmu agama, karena beliau di guru STM ya, guru STM. Jadi beliau ingin anaknya itu menjadi seorang ahli agama. Sedangkan ibunda saya mengajarkan saya bahasa Arab dari kecil dan mengatakan kepada saya, kebanggaan bagi ibunda kalau suatu saat engkau, ya, beliau katakan kepada saya, menguasai fikih dan balaghah, menguasai fikih dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi di kecil itu ditanamkan hal-hal yang seperti itu, sehingga keinginan untuk memperdalami ilmu agama sudah dari kecil. Jadi dari kecil itu sudah ke Mesir, masih SD itu sudah pengen ke Mesir. Berarti memang dari kecil Ustaz. Ya. Kebiasaan itu tadi Ustaz ya. Ya. Jadi membentuk karakter anak gitu Ustaz ya. Berarti ini kunci juga bagi kita teman-teman semua. Terutama nih bagi anak-anak muda gitu Ustaz ya. Ini jadi pelajaran penting bagaimana kita menyiapkan anak gitu Ustaz ya. Menyiapkan anak. Nah, terutama pasti kalau dalam bicara tentang menyiapkan anak, pasti yang pertama kali adalah menyiapkan pasangan Ustaz. Karena kan dimulai dari situ dia Ustaz ya. Benar. Kata Umar bin Khattab juga carilah ibu yang benar-benar gitu kan untuk bisa dapatkan anak yang luar biasa gitu Ustaz Ya, kan. benar. Nah Ustaz sendiri nih, saya juga punya cerita nih tentang Ustaz. Maksudnya Ustaz sendiri juga kan menikah di usia muda Ustaz. Alhamdulillah. Sedikit Ustaz, mungkin bisa jadi motivasi nih buat kita ya, yang teman-teman yang masih muda yang pengen nikah, itu udah pasti pada pengen nikah Ustaz kan. Yeah. Ataupun yang sudah nikah, nanti ini bisa jadi motivasi juga bagaimana kita menjalankan kehidupan rumah tangga. Kita sedikit Ustaz, bagaimana dulu sebelum pernikahan gitu, dan menemukan pasangan gitu Ustaz. Ya, yang pertama sekali pernikahan itu tidak terikat dengan umur, tapi Iya. terikat dengan kematangan. Oh iya Ustaz. Ya, berulang kali kita katakan dia itu terikat dengan kematangan dan kedewasaan. Ketika seorang laki-laki yang mungkin baru menginjak semester 2, semester 3, Iya. atau masih mungkin dalam S1, belum selesai kuliah, tapi sudah punya jiwa yang matang, tahu konsep pendidikan dalam rumah tangga, mendidik istri, mendidik anak, kemudian juga sudah mandiri dari segi finansial, dari segi ekonomi, maka walaupun dia itu masih semester 2, semester 3, kalau dia sudah mendapatkan calonnya yang dia rasa sudah sangat baik, ya, bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya, maka silahkan. Iya. Namun saya ya setelah tamat dari Min Pai Buyut Tunong, ya, berangkat ke pesantren Dayah di Madrasah Ummul Quran Muklangsa, Alur Pinang. 6 tahun itu masa yang memang betul-betul jaga diri itu. Jaga diri, nggak mau lihat orang perempuan bahkan. Ya, lihat orang perempuan itu bagaimana gitu. Jadi itu terbawa sampai ke Mesir, sehingga kalau ditanya siapa gitu, nggak tahu saya siapa calon gitu. Tapi saya sempat memesankan kepada ibunda saya, tolong dicarikan ya untuk saya, karena saya tahu orang tua nggak akan menyanyiakan permintaan bagi anaknya, apalagi ini adalah anaknya laki-laki yang satu-satunya. Ya, pasti pilihan orang tua adalah yang terbaik. Jadi setelah tamat S1,
sedang S2 di semester kedua, orang tua sudah mengatakan sudah ada. Sudah ada. Lalu saya minta dikirimkan fotonya. Dulu kan dengan surat. Surat itu 1 bulan baru sampai. Balasnya 1 bulan lagi ya. Jadi dikirim foto, nggak terbayang sama saya, nggak terbayang. Lalu pulang, intinya 1 minggu menjelang nikah barulah terjadi pertemuan perdana. Ya, rahmat Allah SWT, karena saya yakin orang yang jaga diri pasti Allah akan menjaga. Ya, pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah pada syariat Allah, Allah akan menjaga Anda. Anda jaga diri tidak melakukan maksiat, terutama ya terkait dengan lawan jenis, Allah pasti akan jaga untuk memberikan kepadamu seorang calon yang baik. Ya, at-thayyibun lit-thayyibat ya. Yang baik itu yang baik ya, insyaallah. Berarti prinsip Ustadz itu seperti itu dan meyakinkan itu kepada orang tua Ustadz ya. Iya. Jadi setelah menikah bagaimana Ustadz? Itu kan lagi S2 Ustadz. Iya. Masya Allah, panjang tuh ceritanya. Sedikit ya. Ya. Memang tidak kita pungkiri, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan melainkan setelah bersusah payah. Tidak kita pungkiri, dalam pendidikan Allah ketika mendidik seseorang ada kalanya diuji, diberikan kesulitan, kesusahan, dan itu adalah sunnatullah. Kita melihat bagaimana Makkah sebelum menjadi pusat peradaban ataupun menjadi pusat kaum muslimin, itu kan negeri yang kosong, tandus ya. Kemudian Allah kirimkan Nabi Ibrahim membawa istrinya, kemudian ditinggalkan istrinya, Nabi Ibrahim berkorban, istrinya juga berkorban, anak juga berkorban. Tapi ternyata pengorbanan itu semua adalah untuk menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Jadi ternyata dalam sejarah luar biasa itu ada pengorbanan yang luar biasa. Jadi dalam pernikahan begitu juga ya, di awal-awal pernikahan ya sulit ya kan, sulit ekonomi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan, memberikan peluang-peluang bagi kita, memberikan ide dan seterusnya. Jadi ketika setelah menikah saya tuh catering dulu, makanya saya bisa masak, buat sate, jualan bakso, jualan lontong, apalagi ya mie ayam. Itu keahlian saya dulu. Bukan hanya untuk level masyarakat Aceh, masuk Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Ya, saya jualan bakso. Saya buat, yang jualan tahu siapa? Yang jualan Ustaz Hanan Ataki. Oh, Masya Allah. Ada di video beliau yang jualan bakso katanya, kan yang buat bukan beliau, dia tukang jual aja. Oh, itu berarti saya buat. Ustaz yang buat. Ya, Masya saya buat. Masya Allah. Jadi demikian, dan sampai orang-orang ketika mau berangkat satu keluargaan mahasiswa, 2 bus berangkat travel 2 hari. Untuk 2 hari itu menunya dari kami. Kami buat, jadi luar biasa. Jadi yang penting kita mau berusaha. Allah akan bukakan jalan. Masya Allah. Jadi pada waktu itu istri di Indo atau sama-sama di Mesir? Istri belum pernah saya jumpa. Beliau sedang kuliah di Medan waktu itu. Masih. Ya, kemudian kami menikah, berpisah kami lebih kurang 3 bulan. Ya, kemudian beliau berangkat bersama para mahasiswa dan mahasiswi baru di 2003 ya. 2003 itulah istri berada di Mesir. Sambil kuliah juga. Saya kuliahkan. Saya kuliahkan. Masya Allah. Karena beliau dari jurusan umum jadi jurusan IPA, nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab. Masya Ya, saya ajarkan ya sampai tamat LC. Masya Allah. Jadi perjuangan itu pasti, ya, mesti. Tapi di balik perjuangan itu ada sebuah keindahan. Iya. Emang terasa saat awal-awal nikah itu luar biasa emang. Dalam masih dalam perjuangan saat. Insya Allah. Yang penting kita yakin sama Allah. Ya, itu ya. intinya. Ya itu teman-teman, berkaitan dengan sedikit sejarah bagaimana memilih pasangan itu, karena penting nanti bagaimana kita menyiapkan generasi selanjutnya. Karena
mau jadi apa generasi kita, keturunan kita itu kan bergantung pada pilihan kita gitu Iya. Ustaz. Pilihan itu diawali dari memilih pasangan. Benar. Iya, Ustaz, ya? Kita menikah jangan hanya mikir jangka pendek. Iya, Ustaz. Ya, jangka pendek untuk kesenangan, untuk kenikmatan, tapi yang kita pikirkan bagaimana agar kalau kita meninggal dunia ada anak yang mendoakan kita, ada cucu yang terus mendoakan kita. Iya. Dan itu adalah dengan memilih pasangan yang layak bisa menjadi seorang ibu yang solehah bagi anak kita. Jadi ketika menikah jangan hanya mencari istri, tapi mencari yang Ibu. layak ya Ya, untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita. benar. Banyak orang ketika menikah itu yang layak menjadi istri, yang layak menjadi istri. Ya, wanita rata-rata bisa layak menjadi istri, tapi dia bisa nggak menjadi ibu yang solehah bagi anak-anak kita? Benar. Jadi kalau udah kita berpikir ibu yang solehah bagi anak kita, maka bukan hanya parasnya saja yang kita lihat, tapi akhlaknya juga, Karakternya, ya, karakternya. Ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan sedikit motivasi lah buat teman-teman semua ya yang pengen mau nikah nanti insya Allah. Nah, Ustaz, katanya Ustaz juga punya banyak karya, Ustaz. Ya, ada alhamdulillah, karya-karya alhamdulillah. yang bisa kita bisa. Ya, ada beberapa karya saya. Ah, Ini iya, diantaranya ya. Masya Ini Allah. diantara yang saya karang karena sebagian belum dicetak ulang. Iya, Ustaz. Jadi ada 10 tanya jawab fikih ibadah, ya, Perlu tanya jawab fikih fikih ibadah. ibadah. Kemudian ada 33 tanya jawab, ini yang sudah dicetak sampai Ya, 3 kali. Ini yang kayak lebih best seller. Ustaz. Ya, bestseller. Soalnya ada ininya apa pengantar dari Ya, Ustadz nasional yang ya. luar biasa. Ada Ustadz Abu Somad, Hanana Taiki. Ya, benar. Ini sudah sampai ke Riau, sampai ke Sulawesi, ya, sampai ke Malaysia, Malaysia bahkan juga. sampai ke Thailand. Ke Thailand Ya. kan, Masya Allah. Thailand tapi di daerah Patani ya, yang Patani yang Muslim ya. Nah, kemudian ada juga 10 kajian fikih seputar 10 awal Zulhijjah. Ya, Oh, di sini lengkap tentang kurban, tentang berbagai macam lah kalau seandainya terjadi perbedaan perayaan hari raya dan seterusnya. Ini diantaranya. Ada lagi buku-buku lain yang belum cetak ulang seperti Spirit Penuntut Ilmu, ya. Masya Allah. Dan ada lagi yang dalam proses percetakan seperti pengantar dasar ilmu fikih, begitu juga fikih Ramadan, ya. Dan ini ada yang saya sebagai editornya, kamus maudhu'i, kamus bahasa Arab, muhadasah dan kaidah-kaidah, ini yang diterbitkan di Madrasah Al-Quran, ya. Dan ada yang saya kata pengantar, yaitu Beginilah Jalan Dakwah, yang dikarang oleh Arif Muhammad Ihsan. Jadi dia minta saya sebagai kata pengantarnya. Ini diantara ya ada karya-karya dalam bentuk jurnal di YN, ya, yang juga tidak kalah hebatnya ya tesis dan disertasi kita. Masya Allah. Itu yang luar biasa, soalnya perjuangan itu juga Iya, luar biasa. Jadi teman-teman nanti bisa silakan kontak aja kalau mau baca buku-buku Ustadz Awwalu Zikri, Ustadz Dr. Awwalu Zikri, insyaallah semuanya bermanfaat nih. Luar biasa, ini ilmu semua. Ya, luar biasa. Ini Ustadz dikit. Apa motivasi Ustadz untuk menulis? Ya. Dahulunya saya lebih gemar membaca, kemudian berceramah. Iya, Ustadz. Selama S1 saya sudah terbiasa memang ceramah di baik untuk mahasiswa Aceh maupun mahasiswa Mesir, Iya. ya, mahasiswa Indonesia. Sampai ketika saya pulang selesai S2, paman saya, adik ibunda saya, Pamanda Rusdi Aziz, SE, beliau mengatakan, beliau paman yang saya kagumi ketika kecil, dan ketika besar ya beliau juga senang dengan saya karena keponakannya berhasil gitu kan. Yang beliau katakan kepada saya, Zikri belum hebat kalau seandainya belum mengarang. Karena ceramah itu hanya berapa waktunya, hanya berapa saat, setelah itu hilang. Sedangkan kalau meninggal dunia, habis. Sakit saja sudah tidak bisa ceramah lagi. Jadi belum hebat kalau belum mengarang. Maka di 2013 itulah pertama sekali saya mengarang
buku menjelang saya berangkat ke Mesir, karena ya terngiang-ngiang pesan dari paman tersebut, kalau saya meninggal ini berangkat ke Mesir bagaimana ini. Ya, jadi saya buatlah buku Spirit Penuntut Ilmu. Dalam Spirit Penuntut Ilmu itu ada lebih kurang 50 teka-teki menarik ya, teka-teki ilmiah. Jadi teka-teki, tapi teka-teki itu ilmiah karena dalam kajian fikih. Ya, dalam kajian fikih. Berarti itu yang pertama kali ya, pertama sekali. Ya. Kemudian saya menulis sebuah jurnal tentang studi komparatif antara dua buah buku, ya, waktu itu dalam kelompok. Kemudian saya juga mulailah menulis, di antaranya adalah 10 tanya jawab fikih ibadah, ya, karena saya lihat ini waktu itu masalah penting, masalah ta'adud Jumat. Ada yang mengatakan Jumat yang sah itu hanya satu tempat, atau yang paling duluan melaksanakan, ya, yang paling duluan imam takbiratul ihram. Jadi bagaimana dengan ta'adud Jumat, karena setiap kampung ini ada Jumat, ya kan. Asal pemekaran kampung sudah ada masjid, sudah ada imamnya soalnya. Jadi saya pun buat. Kemudian apakah mesti ada zuhur setelah Jumat? Kemudian ada isu waktu itu orang yang melaksanakan tahajud berjamaah itu aliran sesat. Maka saya buatlah dalam 10 tanya jawab fikih ibadah ini. Ya. Kemudian setelah itu lahir buku, ada tulisan juga jurnal di YN. Kemudian barulah saya tulis 33 tanya jawab problematika fikih zaman now. Ya. Maksudnya kontemporer, Ustaz, ya? Waktu itu sedang keren istilah zaman now. Zaman now. Saya membuat jilid kedua, jilid ketiga, tapi ya katanya zaman now sudah lewat ya. Udah lewat zaman istilahnya. Istilahnya itu udah lewat. Ya. Sepertinya harus ada yang jilid kedua, iya, insyaallah. Season kedua. Betul, insyaallah. Ini juga 10 kajian fikih seputar 10 awal Zulhijjah. Secara umum tulisan-tulisannya ada dimuat dalam website saya. Website konsultasifikih.com, ya. Hanya saja yang dibukukan itu lebih lengkap. Ya, di sana itu kan singkat aja, secara umum, ya, secara umum. Tapi kalau sudah jadi buku, dia itu harus lebih mendalam, ya. Ya. Masya Allah, itu luar biasa sana. Jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah jejak apa yang kita tinggalkan. Benar. Ya sana. Benar. Atau minimal kita berpikir nanti setelah kita tiada 10-20 tahun atau 50 tahun ke depan, minimal kita bisa informasikan kepada orang-orang setelah kita bahwa kita pernah hidup di zaman ini gitu, ya. Lewat jejak yang kita tinggalkan. Jejak apa? Udah pasti seharusnya jejak baik gitu. Ya. Kalau misalnya jejak buruk, kita akan dikenal sebagai orang yang buruk. Sebenarnya yang dikenal itu kan cuma dua, cuma dua. Yang benar-benar baik atau yang benar-benar buruk. Yang tengah-tengah ini sebenarnya mereka itu akan hilang begitu saja. Teman-teman tuh sebenarnya harus buat pilihan. Mau jadi mana gitu. Mau jadi pembela atau jadi musuh gitu. Tengah-tengah tuh memang nggak akan pernah masuk ke dalam rekor sejarah. Coba teman-teman baca misalnya sejarah gitu sana. Mau sejarah Nabawiyah, sejarah sahabat misalnya, atau sejarah apapun itu, orang-orang yang tertulis dalam sejarah itu cuma dua. Yang benar-benar baik sama yang benar-benar buruk. Firaun benar-benar buruk, gitu kan? Atau Nabi Musa yang benar-benar baik, gitu sana. Tinggal kita tuh mau yang mana. Ketika kita meninggalkan jejak di dunia ini, gitu. Dan jejak itu diikuti oleh orang lain, gitu sana. Benar. Jadi Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir mengatakan, "Walam ara fin nasi aiban kanaqsil qadirina 'ala tamam." Aku tidak melihat sebuah aib pada manusia yang lebih buruk daripada seseorang mampu sempurna, mampu menjadi orang yang perfect, tapi dia tidak berusaha meniti jalan perfect tersebut. Ya. Jadi ada dua versi manusia. Ada orang yang biasa, dilahirkan biasa-biasa saja, ya, kemudian dibesarkan oleh orang tuanya dengan pendidikan yang biasa-biasa saja, tumbuhnya menjadi orang remaja biasa, dewasanya pun menjadi orang remaja yang dewasa yang biasa, menikah dengan orang yang biasa, ya,
hidupnya biasa-biasa, punya anak biasa, meninggalnya pun biasa-biasa. Biasa-biasa. Tapi ada orang yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam kondisi luar biasa. Lahirnya sudah luar biasa, bukan sesar maksudnya. Iya. Tapi maksudnya lahir itu membawa semangat, orang tuanya itu memberikan motivasi dari kecil untuk anaknya sehingga anaknya itu besar dengan luar biasa, pendidikannya luar biasa, berprestasi luar biasa, sampai dia menikah dengan wanita yang luar biasa, punya anak luar biasa, besar, punya pekerjaan luar biasa, tuanya luar biasa, meninggalnya pun Luar biasa. Banyak yang mendoakannya, bukan hanya keluarganya, tapi banyak yang dia kenal, banyak sahabatnya. Jadi demikian. Jadi alhamdulillah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, saya dari kecil itu sudah dididik oleh orang tua sehingga berprestasi tapi itu semua adalah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya juga melihat banyak orang yang juara umum, banyak orang yang juara, tapi kemudian kok justru di masa perkuliahannya mundur gitu ya. Itu awal latar belakang Ustaz ya. Berarti dari orang tua juga sangat harus mendukung. Minimal kalaupun kita tidak mendapatkan, mungkin kita orang tuanya biasa-biasa saja, minimal nanti ketika generasi kita Ustaz ya. Generasi setelah kita harus jadi orang tua yang luar biasa. Benar. Kita harus siapkan diri untuk jadi orang tua yang luar biasa, agar anak kita nggak mungkin dong, anak kita ingin jadi orang yang biasa saja sana. Ketika kita lebih baik daripada orang tua, itu menunjukkan orang tua kita telah berhasil mendidik kita. Benar. Dan anak belum dikatakan berhasil kita didik, melainkan setelah anak itu menjadi lebih hebat daripada kita. Benar. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini luar biasa motivasi dari Ustaz Pak Walu Zikri ya, berkaitan juga dengan bagaimana aktivitas atau sejarah kehidupan Ustaz ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua bagaimana pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Your life is your choice itu Ustaz ya. Apa yang kita rasakan saat sekarang ini itu hasil dari pilihan kita di masa lalu Ustaz ya. Dan apa yang akan terjadi di masa depan itu hasil pilihan kita di masa sekarang. Ini berkaitan dengan pilihan di luar dengan kode Allah gitu Ustaz. Jadi teman-teman semua, kita harus buat pilihan-pilihan terbaik agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik itu Ustaz. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup program ini, bisa sedikit motivasi Ustaz buat kita semua, terutama buat anak-anak muda di kaum milenial saat sekarang ini, agar kita tidak menyia-nyiakan umur yang kita miliki saat sekarang ini. Karena umur muda ini pasti ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akhirnya. Mungkin Ustaz sedikit. Benar. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa puncak tenaga, puncak semangat. Maka masa muda ini menjadi masa rebutan antara syaitan dengan iblis, rebutan antara kebaikan ataupun keburukan. Kita melihat dalam Al-Quran, Allah menceritakan anak muda yang luar biasa seperti Ashabul Kahfi, seperti Nabi Ibrahim. Ya, di antaranya adalah ketika mereka bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Lalu mereka mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang suka mencela berhala-berhala kami yang bernama Ibrahim. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa huwa syab. Tidak Allah utus seorang nabi melainkan dari masa mudanya. Wa ma utiyal 'alimu 'ilman illa wa huwa syab. Dan seseorang tidak diberikan ilmu melainkan di masa mudanya. Maka kalau kita mau tahu bagaimana masa depan kita, masa tua kita, lihatlah apa yang kita lakukan.